Oke, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday ya. Dan hari ini gue kedatangan Swift Edge ya. Alasan kenapa gue mereview laptop ini, karena sekarang tuh banyak orang yang udah merambah pekerjaannya lah jadi content creator. Ya, apalagi zaman sekarang ya, semua orang yang kerjanya kreatif tuh butuh yang namanya prosesor kencang yang penuh dengan big core ya. Tidak ada core tipu-tipu. Jadi memang si Ryzen 7 6800U ini memang sangatlah penting gitu. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang memang CPU heavy kebanyakan tuh ada di editor, graphic designer, arsitek, ya kan, interior designer, dan apapun itu. Karena memang kebanyakan pekerjaan itu masih menggunakan CPU. Karena apa? Karena memang GPU itu sedikit membantu di bagian encoding video kalau di Premiere Pro gitu contohnya. Tapi kalau ngomongin graphic design itu hanya beberapa animasinya aja yang dibantu oleh GPU. Tapi kebanyakan pekerjaan seperti efek, filter, dan segala macam itu semua kalkulasinya masih dilakukan di CPU. Makanya itu sangatlah penting untuk punya CPU yang kenceng seperti Ryzen 7 6800U ini. Karena apa? Karena tadi gue bilang, dia semuanya itu big core, nggak ada core tipu-tipu ya. Ini 8 core 16 thread, dimana memang sangat-sangat penting untuk sebuah prosesor punya big core. Karena aplikasi-aplikasi sekarang itu semuanya sangat membutuhkan resource yang banyak. Tapi kalau ngomongin si prosesor yang kencang ini, kadang-kadang kan kita sebagai editor atau graphic designer pas lagi ngeklik filter, lagi nge-apply efek, ya, atau lagi nge-render, itu kan kita pengen leha-leha ya. Tapi dengan prosesor Ryzen 7 6800U ini, kita tuh kadang-kadang sampai nggak sempat gitu untuk leha-leha, karena emang cepet banget rendernya. Jadi kan harus kerja lagi, dan kerja lagi gitu. Jadi lebih produktif. Jadi kesimpulannya adalah Ryzen 7 6800U prosesor kencang sama dengan produktivitas meningkat karena nggak ada waktu untuk leha-leha karena memang si render cepat gitu. Sebenarnya dari Acer Swift Edge ini udah memenuhi segalanya. Gue ceritakan satu-satu ya. Dari segi desain, gue tuh suka banget dengan arah desain barunya si Acer nih. Mereka tuh tetap mempertahankan gayanya Acer aja gitu, tapi di trim down dan dibuat lebih minimalis. Contohnya ini logo yang di tengah gede ini pindah ke atas jadi kecil gitu. Desainnya jadi lebih boxy, lebih streamline gitu, lebih bersih gitu ya. Tanpa lekukan-lekukan yang biasa kan ada tuh si Acer tuh bikin kayak laptopnya tuh agak melengkung gitu ujung covernya gitu. Jadi kayak kelihatan lebih continuous aja gitu cahayanya. Nah ini tuh lebih boxy walaupun ada sedikit di ujung ini kayak melengkung ke dalam step gitu. Kayak ada apa sih? Kayak turun gitu dikit ujungnya. Dan itu yang buat gue lebih suka desain barunya Acer. Form factor-nya juga yang udah 16 inci ini udah pas banget gitu buat orang yang butuh ultra portable workstation atau apalah itu namanya ya. Yang penting pokoknya laptop tipis kenceng nih 16 inci adalah ukuran paling pas menurut gua. Karena secara layarnya udah beberapa aplikasi tuh kalau di 14 inci tuh kekecilan gitu. Kayak Premiere tuh agak kekecilan karena UI-nya banyak sekali, panel-panel yang bakal pop out gitu. Dan buat orang yang nyari laptop 16 inci kenceng itu kan gua nggak tahu kenapa pasar bagian ini tuh agak sepi ya. Sebenarnya nggak sepi-sepi amat sih. Tapi lebih tidak populer gitu. Jadi buat orang yang butuh kenceng banget tapi butuh 16 inci ya mau nggak mau stick ke laptop gaming yang dimana secara dimensi dan bobot tentu jauh lebih berat gitu. Karena di sini laptop ini itu tuh tebalnya cuma 12 mm. Kalau ditutup tebal ini cuma 12 mm dan bobotnya cuma 1,1 kilo. Itu enteng sekali karena untuk gambaran banyak laptop 14 inci itu ada di bobotnya 1,3 sampai 1,2 kg. Dan di sini 1,1 kg cukup impresif menurut gua. Ya, walaupun ada sedikit beberapa mungkin kekurangan gitu untuk si bobotnya yang ringan ini. Karena dari penggunaan material pun sudah sangat terlihat gitu. Karena yang dipakai itu aluminium yang memang secara kegunaan memang ditujukan untuk ringan gitu, bukan untuk struktur yang lebih rigid. Karena ya struktur lebih rigid tentu jauh lebih padat, lebih tebal ya, jadinya lebih berat gitu si laptopnya. Dan di sini memang yang dicondongkan adalah keringanannya. Lanjut ke layarnya, di sini dia pakai OLED 16 inci ya, ini OLED ya, ini gue udah bilang berkali-kali ini akan menjadi masa depan. Karena QD OLED sudah ada, QD OLED sudah semakin murah. Karena ini cuma perpaduan dua teknologi yang sudah ada, OLED dan QD. QD itu quantum dot. Jadi gue berharap tahun depan mungkin Swift Edge akan keluar versi QD OLED-nya karena jauh lebih terang, jauh lebih bagus, lebih tahan burn-in segala macam. Dan di sini walaupun dia pakai OLED ya, Acer tuh ada melengkapinya dengan kayak pixel refresh segala macam untuk meminimalisir kemungkinan akan adanya burn-in. Walaupun sepengalaman gue pakai OLED di laptop gue udah setahun lebih, itu OLED-nya tuh sedikit burn-in pun tidak ada gitu. Sama sekali belum ada. Walaupun ini kan otomatis sebenarnya taskbar-nya dimatiin. Bukan dimatiin sih, diumpetin otomatis. Itu tuh gue nyalain terus tuh. Itu bahkan nih kayak cuaca, status sama kayak tombol-tombol ini
sama sekali nggak ada yang burn in. Gue cukup impress dengan teknologi OLED yang sekarang sih. Jadi sebenarnya untuk OLED lu udah no worry. Dan apalagi di sini resolusinya 4K. Yang dimana sangat-sangatlah tinggi untuk laptop 16 inci. Dan ya buat lu yang content creator untuk desain gambar, gue tahu ya, semakin tinggi resolusi semakin enak untuk lu desain segala macam. Dan untuk edit apalagi ya, karena screen assetnya jauh lebih besar, 16 inci balik lagi. Dan kalau ngomongin dari layarnya sendiri, itu dia udah sampai 500 nits untuk tingkat kecerahannya. Itu tuh udah bisa bikin lu silo kalau lagi nonton, dan juga udah 100% DCI-P3 ya. Ini tuh udah kayak kata ajaib di layar-layar OLED ya, karena udah pasti bagus 100% DCI-P3 itu. Karena udah sesuai dengan keinginan si pembuatnya lah gitu. Karena kan desain tuh atau film itu akan di-convert dan colornya tuh antara jadi Rec 709, dan kalau di sosmed-sosmed biasanya patokannya ada di sRGB ya, DCI-P3 gitu. Masuk ke dalam jeroannya ya, kita ngomongin jeroan sekarang. Dia ada pakai Ryzen 7 6800U 8 core 16 thread. Dan harus gue ingatkan, ini tuh dapatnya core utuh ya, alias big core biasa disebutnya. Bukan core gede atau core kecil, ini semuanya core utuh. Jadi untuk lo semua yang memang mementingkan raw power dalam penggunaan laptopnya, sangat direkomendasikan karena semuanya itu emang big core gitu. Dan di sini juga karena dia pakai Ryzen 7 6800U, kalian itu udah dapat Radeon 600M series ya, yang udah berbasiskan RDNA 2, yang tentunya sudah mensupport AFSR ya, dan fabrikasinya tuh kalau yang baru tuh 6 nanometer, jadi jauh lebih irit listrik, lebih efisien lah, bukan irit gitu, lebih efisien dalam penggunaan dayanya. Dan untuk pengetesan game, sebenarnya gue nggak ngetes game-game berat di sini ya. Di sini gue cuma ngetes Valorant aja dan Genshin Impact, walaupun Genshin Impact ada di SSD gue, kayaknya pas syuting ini nggak ada. Tapi lo bisa lihat nih b-rollnya gue main Valorant ya. Itu bisa nyentuh 90-100 fps di resolusi 1440 1080. Kalau 4K ya 4K men, lo harus maklum men, 4K tuh berat. Ngomongin Ryzen 6000 series ya, itu dia pakai colokan adapter yang cukup kecil ya. Ini 65 watt dan di sini 6800U yang memang tujuannya sama untuk efisiensi daya. Jadi 65 wattnya juga lucu nih, kayak colokan charger handphone ya. Ukurannya sama persis sama charger handphone gua. Dan gampang lah dibawa, ujungnya juga ada Type-C gitu. Dan untuk performa plug-in plug-out, itu sekarang udah harus gua bahas ya. Performa plug-in plug-out ya, udah jadi PR gua nih sekarang. Karena laptop-laptop baru udah mementingkan plug-in plug-out, dimana ketika lu nggak colok charger itu konsisten dalam segi performanya. Dan di sini karena udah pakai 6000 series, gue bisa akui ini sangat-sangatlah konsisten. Nggak ada aplikasi yang mendadak nge-lag atau mendadak kenceng gara-gara gue cabut colok adapternya. Di sini udah sangat aman sekali untuk performa plug-in dan plug-out. Dan kedepannya semua laptop productivity akan gue bahas bagian itu karena memang cukup penting dan cukup menjadi poin yang patut dipertimbangkan ketika lu membeli sebuah laptop. Nah, yang menarik dari 6800U ini juga, gue ngerasa ini tuh paling seamless dalam segala tesnya, karena 6800U itu kan seharusnya untuk irit daya ya, dan di sini karena dia gede gitu ukurannya, jadi secara kapabilitas untuk cooling segala macam lebih besar. Gue ngerasa ini 6800U emang agak lebih kenceng dari standarnya, bukan standar, rata-rata average-nya ini agak lebih kenceng nih laptop. Dan terlebih lagi tadi gue bilang performa plug-in plug-out-nya juga konsisten, jadi selama gue penggunaan laptop ini tuh memang terasa flawless aja gitu. Ketika gue harus cabut adapter, gue harus lanjutin kerjaan gue colok lagi, gue lanjutin kerjaan gue lagi, memang terasa lebih flawless gitu. Untuk performa sendiri, lu bisa lihat sekarang nih ada slideshow grafik ya, dimana gue memperlihatkan gue ada tes berbagai aplikasi, berbagai kebutuhan ya, dan juga gue tambahin ada Fusion Bench, Premiere, dan juga Photoshop. Kesimpulan gue sih untuk laptop yang harganya yang start di 20 juta kecil, dari tadi gue sebut 20 juta kecil bukan karena gue nggak tahu harganya, gue nggak inget. Harusnya dari tadi itu dikasih gitu, masih Satya di bawah gitu. Ya pokoknya 21 juta kok nggak salah seinget gue harganya. Itu tuh bisa dibilang ini pilihan mid to high yang sangat-sangat masuk akal. Karena memang dari performanya, dari form factor-nya, dari gimmick yang dikasih, sebenarnya mau gimmick sih, lebih ke fitur ya. Yaitu OLED-nya itu jauh lebih make sense gitu. Di antara brand-brand lain yang menawarkan form factor serupa. Harganya menurut gua paling worth it. Karena di angka 21 juta lu udah dapat Ryzen 7 6800U, lu udah dapat layar OLED 16 inci. Memang ada sebuah kekurangan di materialnya saja yang menurut gua sebenarnya bukan big concern kalau lu bukan orang yang sekasar gua dalam memakai barang, karena harusnya kalau lu penonton lama Telem lu tahu seberapa clumsy-nya gua dalam menggunakan barang ya. Dan laptop ini sudah selamat di tangan saya selama sebulan tanpa lecet, tanpa penyok ya. Dan menurut gua
itu hanya kekhawatiran saya saja yang berlebih ya dalam segi material dan juga flex point ya. Tapi harusnya bukan big issue buat kalian. Dari penggunaan jeroannya sendiri, gue merasa udah puas banget pilihannya dari si Acer ini karena udah membawa 6000 series yang baru. Dan kita tunggu saja nanti kedepannya akan seperti apa lagi si Swift Edge ini, karena ini OLED nih masih baru-baru banget masuk laptop, jadi masih sangat menarik untuk gue ikuti gitu. Dan untuk efisiensinya segala macam ini udah paling tepat ya, ini secara tidak langsung nih udah menargetkan ke market profesional ataupun anak kuliahan yang bapaknya kaya ya. Karena ini tuh pas banget semuanya, kayak on point gitu, nggak neko-neko. So segitu aja dari gua. Like, share, subscribe, komen. Gue udah lama banget nggak nyebut itu, jadi kayak aneh gitu loh. Jadi so segitu aja, bye bye guys.